Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kali ini kelompok kami akan membahas materi tentang menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Sebelum ke materi, izin kami perkenalkan anggota dari kelompok kami. Di sini ada Amanda Fatin Melita, Dinda Ayu Puspitasari, dan Rizky Aprianti Kusuma. Membangun konteks teks ulasan buku. Pertama, mari kita memahami betapa pentingnya sebuah konteks yang kuat dalam teks ulasan buku. Konteks yang baik dapat memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, memicu minat, dan membantu mereka memahami karya yang diulas. Selanjutnya, teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Ulasan buku memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku-buku lain yang sejenis. Ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Tujuan ulasan buku. Pertama, memberikan insight. Ulasan buku bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai isi, tema, dan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, memandu keputusan. Tujuannya juga untuk memandu calon pembaca memutuskan apakah buku tersebut sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Ketiga, menganalisis kualitas. Ulasan buku juga bertujuan untuk menganalisis kualitas tulisan, bahasa, dan gaya penulisan yang digunakan. Langkah-langkah membangun konteks. Sebelum itu, menulis teks ulasan buku berarti menguraikan isi buku yang diulas dan juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dan memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Teks ulasan buku biasanya berisi deskripsi dan evaluasi terhadap buku tersebut. Buku ditulis dengan tujuan untuk menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan buku yang lain. Dapat dilihat di sini, langkah pertama yaitu penentuan tema sentral. Mulailah dengan menentukan tema sentral buku yang akan diulas. Ini akan menjadi landasan dari konteks yang akan kamu bangun. Yang kedua ada analisis karakter dan setting. Pahami karakter-karakter utama dalam buku, serta pengaturan tempat dan waktu di mana cerita itu berlangsung. Yang ketiga dan terakhir, penyajian gambaran umum. Bangunlah gambaran umum dan pemaparan singkat yang mencangkup isi dari buku tersebut tanpa memberikan spoiler. Selanjutnya, faktor-faktor dalam membangun konteks ulasan buku. Di sini ada penekanan poin utama, pentingnya menekankan poin utama dari buku serta menyoroti elemen-elemen kunci yang relevan dengan konteks. Lalu, koneksi dengan pembaca. Membangun hubungan antar konteks ulasan buku dengan minat dan pengalaman pembaca potensial. Yang terakhir ada konsistensi ton dan suasana. Menjaga konsistensi dalam ton dan suasana yang sesuai dengan isi buku yang diulas. Selanjutnya, tantangan dalam membangun konteks ulasan buku. Yang pertama, menciptakan sinopsis yang menarik. Menciptakan sinopsis yang menarik tanpa memberikan terlalu banyak detail merupakan tantangan yang nyata dalam membangun konteks ulasan buku. Yang kedua, menghindari spoiler. Mengungkapkan konflik dan poin kunci buku tanpa memberikan spoiler dapat menjadi tugas yang rumit. Yang ketiga dan terakhir, membedakan diri dari ulasan lain. Tantangannya juga muncul dalam bagaimana menciptakan konteks yang unik dan membedakan ulasan dari yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas, yaitu menyajikan gambaran mengenai wujud dari ciri-ciri buku yang diulas. Yang kedua ada orientasi, menyampaikan informasi tentang jenis buku yang diulas dan memposisikan buku yang diulas beserta jati diri penulisnya dan sasaran pembacanya.
juga menyampaikan pendapat pengulas tentang buku itu. Yang ketiga, tafsiran isi. Menyampaikan uraian mengenai ilmu apa yang diulas di buku itu, cocok tidaknya dengan pembaca yang dituju, dan adakah buku lain selain buku yang diulas tersebut. Menceritakan hal yang dilakukan penulis saat ia menulis buku itu, menyajikan isi buku itu bab demi bab. Lalu evaluasi. Menyampaikan penilaian terhadap buku yang diulas dalam berbagai hal dengan menunjukkan keunggulan dan kelemahannya melalui perbandingan dengan buku sejenis. Yang terakhir ada rangkuman isi, menyampaikan kembali apakah pendapat pengulas di atas benar adanya dan buku itu memang dibutuhkan oleh pembaca yang dituju. Contoh konteks teks ulasan buku yang efektifnya itu gimana sih? Yang pertama itu kita lihat dari capture emosionalnya. Di sini itu menjelaskan sebuah konteks yang memukau dapat menangkap emosi, memancing rasa ingin tahu, dan membuat pembaca tergoda untuk terus membaca. Yang kedua itu relevansi dengan tema. Di sini itu menampilkan konteks yang erat kaitannya dengan tema buku, membantu pembaca untuk memahami relevansi isi dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga itu ringkasan yang menarik. Ringkasan yang menarik adalah ringkasan yang tidak terlalu banyak detailnya sehingga membuat pembaca itu merasa penasaran. Selanjutnya itu ada hubungan genre pada teks ulasan buku. Hubungan genre pada teks ulasan buku ini ada dua, ada yang mikro dan ada yang makro. Yang mikro ini adalah genre yang dapat disematkan ke dalam genre makro. Contohnya deskripsi, prosedur, rekon, narasi, ekspansi, eksposisi, dan diskusi. Selanjutnya yaitu ada genre makro. Genre makro ini adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut itu genre mikro. Contohnya itu iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku. Selanjutnya yaitu menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Kita akan membahas aspek penilaiannya. Dalam menganalisis aspek penilaian, kita dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan buku, apakah buku itu dapat memenuhi tujuan sosialnya sebagaimana yang disebutkan dalam kata pengantar dan pendahuluannya, dan apakah buku itu memenuhi target kebutuhan pembaca atau kesesuaian hubungan antar babnya itu bagaimana. Selanjutnya itu formulasi bahasanya, apakah buku itu ditulis dengan bahasa yang akademik dan baku atau bahasa sehari-hari saja gitu, dan apakah buku itu mudah dipahami oleh pembaca atau menggunakan kata-kata yang sulit dipahami gitu. Jadinya pembaca ini merasa kurang nih dari buku ini, dari formulasi bahasanya. Selanjutnya itu manfaat teks ulasan buku. Manfaat apa saja yang kita dapatkan ketika kita menulis teks ulasan buku? Yang pertama itu memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. Yang kedua itu membantu pembaca untuk mengetahui isi buku. Yang ketiga, memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kelemahan buku itu. Yang keempat, menjadikan perbandingan dengan karya-karya sejenisnya. Yang kelima, memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya tersebut. Kesimpulannya, teks ulasan disebut juga teks review. Ulasan umumnya dibuat dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Teks ulasan berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas. Dalam menulis teks ulasan, tidak sekedar menguraikan isi buku yang diulas, tetapi juga harus menjelaskan bagaimana buku tersebut dapat memenuhi tujuan dan fungsi sosialnya. Ulasan buku dapat memaparkan tujuan buku ditulis, menguraikan strukturnya, menjelaskan gaya penulisannya, dan meletakkan isinya ke dalam konteks yang lebih luas dengan cara membandingkannya dengan karya-karya sejenisnya. Secara keseluruhan, proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui teks ulasan dapat disebut mengevaluasi buku. Kata kunci yang perlu dipegang ketika kita menulis ulasan buku adalah menilai atau mengevaluasi buku. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.